Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-95. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh melewati satu hari ini dengan penyertaan-Mu. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu melalui renungan malam. Biarlah renungan yang kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Imron Wijaya, MM, MTH, dengan judul Apa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Renungan malam ini diambil dari Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Selama kita hidup di dunia ini, tidak ada yang kekal atau semua yang kita punya dan miliki, termasuk iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, semuanya akan habis, hancur, punah, dan tidak ada lagi, baik jabatan, kedudukan, pendidikan, dan pengetahuan. Injil Matius memberikan kepada kita pengertian dan pengajaran bagaimana seharusnya kita menanam, menabur, menabung, dan mengumpulkan harta benda yang tidak fana, tetapi yang kekal. Dalam Matius pasal 16 ayat 19-20 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya." Tetapi ada satu yang kekal yang harus kita pegang, yaitu kasih karunia Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit dengan tubuh yang sama pada hari ketiga. Hal ini yang harus kita pegang, miliki, renungkan, dan imani setiap hari. Karena kasih Kristus yang telah kita miliki atau punya, ada yang dapat memisahkannya. Ayat di atas memberikan pertanyaan di hidup kita dan memberikan penjelasan serta nasihat. Adakah yang dapat memisahkan kita kepada anugerah kasih Kristus? Sekalipun penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Apakah ini semua dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Jika iya, maka kecillah iman percayamu pada Kristus. Beberapa hal atau perbuatan yang dapat memisahkan kita dengan kasih karunia Kristus antara lain: pertama, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, tidak beriman lagi dengan Tuhan Yesus atau murtad. Dari apa yang kita alami, rasakan, derita, dan takuti dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam menghadapi hidup yang penuh kekurangan, hidup dalam penindasan yang berlebihan, hidup dalam penderitaan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, hidup dalam penghinaan orang secara terus-menerus,
dan lain sebagainya, atau ada iming-iming jabatan dan kedudukan yang lebih tinggi. Ini semua yang sering kali memberikan dan dapat membuat kita kecewa dan dapat menolak Tuhan Yesus, apalagi terhadap iman percaya kita kepada Kristus menjadi luntur dan hilang, sehingga kita tidak mau lagi percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kedua, bunuh diri. Hal bunuh diri ini perbuatan dan tingkah laku yang paling dibenci Tuhan. Selain iman percaya kita kepada Kristus dan hal bunuh diri yang dapat membuat atau dapat berhubungan langsung dengan pemisahan hubungan kita dengan kasih karunia Kristus. Lebih jauh, hal ini dapat mengandung dan memberikan pengertian penolakan kita kepada kasih karunia Tuhan. Kasih yang murni dan tulus dari Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak meminta dan menuntut balas jasa atau pamrih. Kasih yang tidak memihak serta membeda-bedakan, dan kasih yang penuh pengorbanan dan pengampunan sampai mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Lebih jauh lagi kita lihat hal bunuh diri ini dilakukan oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus 30 keping perak. Dalam Matius pasal 26 tertulis, karena iri hati, dengki dan ada motivasi lain, maka Yudas Iskariot dengan tega dan berani menjual Tuhannya hanya dengan 30 keping perak. Padahal Yudas Iskariot ditipu atau diperdaya oleh imam besar Kayafas. Akhirnya Yudas Iskariot menyesal telah menjual Tuhannya atau gurunya. Matius 27 ayat 3 berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dalam penyesalannya, Yudas Iskariot bukan bertobat dan berbalik kepada Tuhannya atau gurunya. Tetapi Yudas Iskariot dengan penyesalan dan rasa bersalahnya yang mendalam, lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ketiga, menduakan Tuhan Yesus dengan menyembah kepada ilah-ilah lain. Hal ini dapat memisahkan kita dengan kasih karunia Kristus. Dengan kata lain, jika kita meninggal dan tidak mau balik dengan bertobat pada jalan dan rencana Kristus, akhirnya tempat yang kita dapatkan adalah api neraka yang kekal atau kematian kekal selamanya. Ini semua terjadi karena Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan Yesus mau menjadi yang paling utama dan diutamakan di dalam hidup kita. Sampai kapanpun, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Dari pengertian dan penyebab yang dapat memisahkan kita dengan anugerah kasih karunia Kristus, keselamatan dan hidup kekal yang artinya hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus, yang artinya hubungan kita dengan Allah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam pencobaan dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, akan terputus hubungan kita dengan Allah. Dan oleh karena ada kasih karunia Kristus menyambung kembali hubungan tersebut. Maka mulai saat ini dan sampai selama-lamanya,
Jangan melepas dan jangan mau ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini dengan anugerah kasih Kristus yang kita miliki dan kita punyai. Jangan hilang sampai kita pulang ke rumah Bapa yang kekal di sorga. Demikian renungan pada malam hari ini. Sampai berjumpa dalam program Malam Teduh berikutnya.